berpuasa semua. Oke, ini kita lanjut ya sekarang ya. Tadi kita ngebahas tentang jurnal secara umum. Nah, ini saya harap bisa dipahami. Itulah yang disebut dengan jurnal. Kemudian kita ada istilah lain ya, artikel ya. Artikel itu adalah karya tulis lengkap. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artikel itu adalah karya tulis lengkap. Artikel itu karya tulis lengkap yang bisa berada di koran, majalah, atau yang lainnya, termasuk juga di jurnal. Namun yang menjadi pembeda adalah artikel yang disebut di dalam konteks bincang-bincang kita hari ini, pagi hari ini, adalah karya tulis lengkap yang berdasarkan sistem dan bukti-bukti ilmiah. Jadi cukup berbeda. Artikel yang biasa misalnya di koran itu bisa saja artikel yang sifatnya esai, yang tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah atau tidak berdasarkan dengan kajian ilmiah terlebih dahulu, namun berdasarkan esai kemampuan penulis untuk mengembangkan idenya. Itu artikel. Lalu siapa sih yang menulis artikel? Yang menulis artikel itu ada tiga orang atau ada tiga kelompok orang yang biasa menulis artikel. Pertama dosen, kedua guru, ketiga mahasiswa. Mahasiswa di sini bisa mahasiswa S1, S2, dan S3. Pertanyaannya adalah kenapa mahasiswa harus menulis artikel? Yang dosen dan guru tidak usah saya bahas di sini karena kita hari ini ngomong khusus mahasiswa. Pertanyaannya adalah mengapa mahasiswa harus menulis artikel? Mahasiswa itu harus menulis artikel karena sebenarnya pemerintah mulai tahun 2012 itu sudah mewajibkan mahasiswa S1, S2, dan S3 mereka tidak boleh lulus terlebih dahulu sebelum mereka menulis artikel di jurnal. Sehingga aturan artikel itu bukan hal yang baru banget, bukan muncul di 2020 karena COVID, tapi 8 tahun yang lalu sudah muncul. Dan selama ini baru perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Ristek Dikti yang baru meratifikasi aturan ini. Maka bisa kita lihat, jumpai teman-teman yang kuliah di PTN di Jawa, kampus-kampus besar, mereka hampir pasti menulis artikel sebelum mereka lulus, baik S1, S2, pun S3. Ini bentuk aturannya dari Kementerian Pendidikan. Seterusnya adalah kenapa sekarang mahasiswa kita IAIN itu menulis artikel. Ini aturannya, ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dan aturan ini sudah kita ikuti dan sudah Pak Rektor sudah mengirimkan edaran yang isinya bahwa artikel itu bisa sebagai pengganti skripsi. Nah, ini aturannya, nanti bisa dibaca ketentuan-ketentuannya secara lengkap. Mengapa menulis artikel? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ada dua hal penting bagi mahasiswa. Pertama, mahasiswa kalau nulis artikel nanti akan membantu akreditasi baik itu fakultas maupun ya institusi. Dan yang paling penting adalah mahasiswa bisa lulus kuliah sebagai pengganti dari skripsi. Nah, begitu kira-kira. Lalu ada term berikutnya, yaitu Moraref. Ya, tadi ada 4 term penting, ada istilah jurnal, ada artikel, dan ada Moraref. Kenapa Moraref ini menjadi penting? Karena aturan dari Kementerian Agama itu adalah artikel yang dimaksud yang boleh sebagai pengganti skripsi adalah artikel yang dimuat di jurnal dan jurnalnya terindeks Moraref. Lalu apa sih Moraref ini? Moraref itu kepanjangan dari Ministry of Religious Affairs Reference. Dalam bahasa Indonesia disebut kumpulan referensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, disingkat Moraref. Jadi Moraref ini semacam lembaga yang menjamin keberadaan suatu jurnal tertentu di Indonesia, terutama wabil khusus di bawah Kementerian Agama. Tanpa dikenal oleh Moraref, maka jurnal-jurnal itu dianggap belum dikenal, tanda petik ya. Belum dikenal sebab belum didaftarkan ke Moraref. Jadi Moraref ini penting sekali diketahui. Mahasiswa perlu memahami mana-mana jurnal nanti yang masuk Moraref, mana yang tidak. Berikutnya term yang juga penting adalah Sinta. Term istilah berikutnya yang penting itu kalau kita ngomong jurnal adalah Sinta. Sinta ini bukan Sinta Anelia, bukan Sinta
Nah, bukan Sinta Eka, bukan Sinta Nuri, tapi Sintanya di sini adalah Scientific and Indexing. Ya. Sinta itu Scientific and Indexing. Scientific and Indexing itu maksudnya adalah lembaga pengindeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti, dikasih nama menjadi Sinta. Sinta itu sama dengan Moraref, persis kedudukannya sama. Jadi Sinta itu mengakui keberadaan suatu jurnal tertentu. Namun Sinta itu dikelola oleh Kementerian Ristek dan Dikti, Kemenristek Dikti, sementara Moraref dikelola oleh Kementerian Agama. Sehingga posisi Moraref dan Sinta itu selevel. Yang satu fungsinya sama, yaitu sama-sama mengakui keberadaan jurnal, namun dikelola oleh dua kementerian yang berbeda. Terus kenapa kita harus daftar ke Sinta? Karena lembaga perguruan tinggi itu wajib dikenal oleh Kementerian Ristek juga, tidak hanya Kementerian Agama. Oke, itu penting ya. Berikutnya adalah jurnal itu tidak satu. Jadi jurnal itu tidak hanya tidak menyebut untuk satu, misalnya tidak seperti koran Tempo kayak gitu yang hanya ada satu. Tidak, jurnal itu tidak. Jurnal itu bertingkat, berjenjang. Jurnal itu ada peringkatnya, mulai S1 sampai S6. Tapi bedanya kalau jurnal itu S1 lebih pintar daripada S2. S2 lebih pintar daripada S3. S1 itu maksudnya lebih tinggi kedudukannya daripada S2. S2 lebih tinggi daripada S3. Maka di dunia jurnal, S1 itu jauh lebih pintar daripada S2 dan S3. Beruntunglah jurnal itu yang S1 ya, karena dia di atasnya S2 dan S3. Paling tinggi itu S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Ini peringkat-peringkat jurnal. Untuk jurnal S1, S itu artinya Sinta ya. Sinta. S1 itu Sinta. S2 juga Sinta, berarti S1 itu Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. S1 itu di jurnal S1 yang ada di Kementerian Agama, hanya ada 5 di Indonesia itu. Hanya ada 5. 1, Studi Islamika Jakarta. 2, Al-Jamiah Yogyakarta. 3, JI Surabaya, Journal of Indonesian Islam Surabaya. Yang keempat, IJIM, Indonesian Journal of Muslim Society-nya Salatiga. Dan yang terakhir adalah KIJIS, Kudus International Journal of Islamic Studies, miliknya Kudus. Jadi hanya ada 5 untuk S1-nya. Kemudian di bawahnya ada S2. S2 sudah cukup banyak, namun di Kalimantan, Samarinda patut berbangga karena Samarinda yang memiliki paling banyak jurnal Sinta 2-nya dibanding kampus-kampus yang lain. Jadi misalnya Antasari gitu ya. Antasari itu hanya memiliki jurnal 1 Sinta 2. Mereka memiliki hanya 1 aja. Kemudian Pontianak hanya memiliki 1 juga, namanya Jurnal Al-Albab. Kalau Antasari itu jurnal Hasanah. Antasari cuma 1, Pontianak cuma 1. Palangkaraya juga punya 1, namanya Jevo. Dan Samarinda punya 3. 1 mazahib, 2 dinamika ilmu, 3 ijeltal. Jadi Yayan Samarinda punya 3. Artinya kita punya paling banyak yang level jurnalnya kualitasnya paling tinggi dibandingkan perguruan tinggi lain di wilayah Kalimantan ya, bukan cuma Kalimantan Timur tapi Kalimantan. Termasuk dengan Universitas Mula Warman kita paling banyak. Unmul belum punya jurnal Sinta 2 sama sekali. Artinya kualitas jurnal Yayan Samarinda cukup membanggakan dari aspek jumlah jurnal yang masuk Sinta 2-nya, begitu ya kira-kira ya. Kalau jurnal Sinta 3, 4, 5, 6 tidak usah kita bahas karena levelnya di bawahnya. Ini contoh jurnal yang ada di Samarinda. Nah, ini ya contoh-contohnya. Berikut contoh-contohnya. Sementara ini adalah jurnal yang saya sebutkan tadi, yang jurnal Sinta 1. Ini adalah jurnal yang dianggap paling hebat di Indonesia. Ada ketinggalan 1 ya, Al-Jamiah, Studi Islamika, JIS, dan IJIM. Yang saya lupa naruh adalah KIJIS, Kudus belum saya masukkan. Ini jurnal yang paling hebat di Indonesia, ada 4. Yang paling hebat itu di bawah Kementerian Agama maksud saya ya. Kemudian Bapak Ibu dan adik-adik silahkan berselancar ya ke jurnal dengan cara Google. Google-nya boleh pakai Yahoo kalau nggak punya Google. Lalu gunakanlah keyword nama jurnal tertentu, dan cara teknik yang lain adalah kunjungi e-jurnal perguruan tingginya masing-masing. Oke, saya praktekkan ya.
Teknik pertama adalah teknik, ini adalah teknik pertama yaitu keyword. Keyword itu maksudnya kita memasukkan nama jurnal yang kita dengar, yang udah kita dengar. Contoh tadi saya memasukkan jurnal Mazahib IAIN Samarinda misalnya. Mazahib IAIN Samarinda. Ini kita pakai keyword. Kalau kita pakai keyword itu kalau kita sudah tahu nama jurnalnya. Jadi kita tinggal pakai keyword. Lalu dengan pakai keyword tersebut, kita bisa masuk dan bisa membuka apakah ini betul-betul jurnal atau ternyata ini adalah merek suatu makanan tertentu, seperti itu ya. Jadi kita buka di Google, lalu kita lihat, oke, ini sekarang kita coba cermati ya. Ini kita sudah masuk ke webnya Mazahib IAIN Samarinda. Jurnal itu salah satu indikator kualitasnya adalah melihat posisi sintanya. Ini saya tadi sudah menyampaikan kan, posisi sinta itu kan paling tinggi S1 ya. Dan S1 hanya ada 5 dan Mas Saib sudah yang pasti tidak masuk S1. Tapi kita cek apakah Mas Saib ini ada di sinta 2, 3, 4 atau yang lain. Nah, kita bisa ngecek. Cara ngeceknya adalah kualitas jurnal itu kan yang jadi patokan adalah sintanya yang jadi patokan. Jurnal itu semakin sintanya semakin kecil, dia semakin berkualitas. Nah, kita cek dulu kualitasnya. Cara ngeceknya adalah kita cari logonya Sinta. Kita cari logo Sinta. Nah, seperti ini. Bisa dilihat gambar-gambarnya, picture-nya itu, beberapa logo lembaga pengindek, kita cari Sinta. Nah, kita udah ketemu Sinta, kita klik aja Sintanya. Kita klik, nanti kita akan terlink ke Sinta Ristek Dikti. Nah, ini yang saya bilang tadi, Sinta. Ini Sinta ini namanya, ini Sinta. Kita lihat di atas itu webnya sinta.ristekdikti.go.id. Nah, artinya ini adalah official website dari Kemenristek Dikti, khusus mengelola jurnal. Sekarang sudah terbuka, jurnal Mazahib itu ternyata jurnalnya ada di posisi Sinta 2. Ini kelihatan saya highlight ya, S2. Artinya Mazahib itu posisi. Mohon maaf Pak Umar, belum nampak ya. Yang Pak Umar belum di share screen belum Pak? Oh belum ya, Iya, kalau gitu saya screen share dulu ya. Okay. Oke. Ya, kalau gitu saya screen. Sepertinya di stop dulu Pak, share screen yang awal. Nah, ya, sudah Pak. Suaranya Pak Umar. mudah-mudahan sekarang nggak hilang ya. Okay. Suaranya bulan puasa suka menghilang. Jadi teknik pertama adalah keyword.
Teknik pertama adalah tekniknya browsing dengan cara keyword, mengetik kata kunci. Kita klik kata kuncinya, keywordnya, Mazahib Yayan Samarinda. Di googling ya, ingat di googling, bukan di Yahoo, kecuali googlingnya nggak punya Google-nya. Kecuali punyanya hanya Yahoo atau punya yang lain. Google-nya kelihatan ya Pak ya. Ketika di Google ini kita klik Mazahib Yayan Samarinda, kita akan diberi alternatif masuk ke Mazahib. Nah ini sudah saya klik Mazahib Yayan Samarinda. Ini adalah situs resminya, official website-nya dari Mazahib. Ketika Mazahib ini kita buka, untuk memahami apakah Mazahib itu kualitasnya seperti apa, maka yang kita jadikan patokan adalah posisi Sinta berapa dia. Itu yang jadi patokan. Untuk Sinta 1 tidak ya, karena hanya ada 5 tadi. Pertanyaannya adalah masuk Sinta 2 atau 3 atau seterusnya. Kita cari logo Sinta. Ya, oke, ini ketemu ada di bagian bawah sini. Kita ketik, klik logo Sintanya, maka kita akan di direct link ke situs resminya Dikti. Di bagian URL-nya ini terbaca sinta.ristekdikti.go.id. Ini maknanya situs ini miliknya Ristek Dikti. Kita lihat sekarang ini adalah nama jurnalnya, lalu ada tulisan S2 di sini. Ini saya highlight. Oke, mudahan kelihatan ya highlightnya ya. Highlight, ya saya highlight S2. S2 itu maknanya pemerintah melalui Ristek Dikti mengakui bahwa Mazahib itu masuk sebagai jurnal Sinta 2. Dan ini Sinta 2 itu jurnal yang sangat bagus. Karena tadi itu yang saya bilang, di Kalimantan saja tidak semua punya Sinta 2 dan kita paling banyak Sinta 2-nya. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah teknik dengan cara masuk ke portal kampus e-jurnalnya masing-masing. Caranya sama, yaitu dengan cara Google. Google saya masih kelihatan belum? Oke, Google-nya nggak kelihatan. Pak Wildan, Google kelihatan. Saya hilang ya Pak ya. Google saya kelihatan atau tidak Pak? Saya buka Google ini Pak Wildan. Pak Wildan. Belum di share screen Pak. Oh, oke, belum. Ya, jadi harus serba. Ya kan? Sudah? Sudah, sudah. Oke. Teknik kedua adalah masuk ke portal jurnalnya. Portal jurnal di perguruan tinggi masing-masing. Zaman sekarang ini, semua universitas di Indonesia punya yang namanya portal. Portal itu ketika kita mau masuk kemana-mana, kita lewati portal. Sama seperti filmnya Thor ya. Thor itu Ramdamel Thor ketika mau ke bumi, maka dia masuk ke portal yang dijaga oleh Ramdamel namanya itu, tukang jaga portalnya. Jadi kita sama, jurnal juga sama, yaitu kita buka portalnya dengan cara ketik e-jurnal IAIN Samarinda. E-jurnal itu portalnya, kemudian IAIN Samarinda adalah kampusnya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua kalau mau masuk ke portal jurnalnya Unmul, tinggal diganti e-jurnal Unmul. Portalnya UIN Malang, tinggal diganti e-jurnal UIN Malang dan seterusnya. Oke, sudah saya ketik ya e-jurnal IAIN Samarinda, saya enter. Ketika saya enter, maka Google otomatis akan mengarahkan saya untuk diberi alternatif linknya ke portal IAIN Samarinda. Link paling atas ini saya klik. Link paling atas saya klik. Ketika saya klik, nah link ini nanti akan mengarahkan saya ke portalnya IAIN Samarinda. Nah ini disebut dengan portal nih. Saya sudah masuk ke portalnya IAIN Samarinda. Portal e-jurnal itu adalah kumpulan jurnal yang dimiliki oleh IAIN Samarinda. Karena tadi kan saya ngekliknya kan portal IAIN Samarinda, maka yang keluar adalah semua jurnal yang ada di IAIN Samarinda. Silahkan sambil dipraktekkan bagi yang pernah buka ya. Biasanya mahasiswa waktunya banyak, jadi harus berkenalan dulu dengan jurnal-jurnal yang ada di Samarinda.
Lentera ini jurnal YN Samarinda miliknya Fuad, Dinamika Ilmu, FTIK, Fenomena, LP2M, Altijari, Febi. Mazahib ini Fasya, kemudian Syamil ini Pasca, lalu Bijis ini LP2M, Southeast Asian Journal of Islamic Education ini Saji ini FTIK, El-Buhut ini LP2M, Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo ini FTIK, Tarbiyah wa Ta'lim ini FTIK tapi khusus mahasiswa, Konon ini Fasya, dan seterusnya. Ini adalah jurnal-jurnal miliknya Yan Samarinda. Nah, ternyata jurnal itu, Bapak Ibu semua dan adik-adik semua, jurnal itu bidang ilmunya beda. Jadi kalau yang teman-teman adik-adik dari FTIK, tidak bisa daftar ke jurnal yang di Fasya sebab bidang ilmunya berbeda. Fasya itu syariah atau hukum. Tidak bisa juga ke Febi. Febi itu jurnalnya khusus ekonomi. Kalau adik-adik ingin mencari jurnal mana yang FTIK, maka yang dicari adalah jurnal yang dikeluarkan oleh FTIK. Cara mengenalinya dibaca saja, misalnya Dinamika Ilmu. Nah, ini kan ada deskripsinya. Saya highlight ya. Oke, di portal itu ada deskripsi jurnalnya, diterbitkan oleh siapa, bidang ilmunya apa. Jadi kita tahu dengan cara meng-highlight atau dengan cara kita membaca, kita tahu jurnal tertentu itu dikeluarkan oleh fakultas apa dengan bidang ilmu apa. Oke, gitu. Jadi berkenalan dengan jurnal itu ada dua teknik. Ya, teknik pertama adalah teknik keyword, teknik kedua adalah teknik dengan masuk ke portal jurnalnya. Baik, sekarang berikutnya kita ke slide selanjutnya. Otomatis kelihatan atau harus saya share? Kelihatan. Oke, berarti harus di-share ulang ya. Berikutnya kita ke slide berikutnya. Mudah-mudahan kelihatan slide presentasi saya. Sekarang kita lanjutkan tadi ke berselancar ya. Berkenalan dengan jurnal-jurnal, kita sudah berkenalan, kita sudah berkelana. Nah, sekarang jurnal itu kan isinya artikel kan? Oke, isinya artikel dan karena isinya artikel, maka adik-adik harus tahu apa artikel itu. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa artikel adalah karya tulis lengkap ya. Khusus untuk penelitian, maka karya tulis lengkap yang ditulis berdasarkan karya ilmiah. Jenis artikel itu secara umum ada dua, yaitu pertama adalah artikel kajian kepustakaan, yang kedua adalah artikel berbasis penelitian. Nah, salah satu dari artikel ini boleh dijadikan pengganti dari skripsi. Edaran dari Pak Rektor menyebutkan salah satu artikel yang boleh adalah artikel kajian kepustakaan, literature review di situ ditulis. Ada dua jenis artikel. Silakan pilih nanti mau artikel yang kepustakaan atau artikel yang hasil penelitian. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau kepustakaan itu artikel yang membahas konsep atau yang membahas teori tanpa harus turun ke lapangan. Itu bedanya. Itu yang kepustakaan. Sementara hasil penelitian atau berbasis penelitian adalah artikel yang harus ngambil data dulu ke lapangan, baru bisa melaporkan apa yang ditemukan di lapangan. Skripsi itu 99,99% itu adalah berbasis hasil penelitian lapangan. Kalau artikel tidak. Contohnya ya, ada buku nih contohnya. Pendidikan Islam. Kalau kita mau membuat artikel kajian kepustakaan, maka yang kita bahas adalah kita membahas konsep pendidikan Islam untuk membina akhlak, menciptakan perdamaian dari seseorang. Itu namanya kajian kepustakaan. Kita mencari sumber-sumber, lalu kita bahas dan kita jadikan suatu artikel tanpa kita harus turun ke lapangan. Kemudian artikel yang bagus itu adalah artikel yang di dekat kita dan sesuai dengan prodi kita masing-masing. Jadi kalau tadi ada konsep pendidikan Islam atau pendidikan akhlak berkaitan dengan perdamaian, maka kita coba lihat di sekitar kita dengan tidak lupa memperhatikan prodi kita masing-masing. Contoh yang PAI,
temanya adalah akhlak. Akhlaknya adalah akhlak mahasiswa milenial. Nah, ini kata kuncinya. Jadi misalnya mau membahas akhlak, tapi akhlaknya adalah akhlak mahasiswa milenial. Ini bisa dijadikan baik itu artikel kepustakaan ataupun artikel hasil penelitian. Kalau artikel kepustakaan, maka kita membahas akhlak mahasiswa itu menurut sudut teori seperti apa, konsepnya seperti apa, lalu kita meramunya dalam bentuk artikel. Namun kalau yang dimaksud artikel hasil penelitian, maka kita wajib melakukan wawancara, nanya, observasi, apa sih akhlaknya anak-anak milenial sekarang, lalu kita tuangkan dalam bentuk artikel. Dengan tema yang sama, kita bisa melihat fenomena akhlak di anak milenial. Misalnya akhlak mereka mengirim pesan atau mereka menerima pesan. Ada enggak mahasiswa itu yang kecenderungannya suka menyebar hoax misalnya? Nah, konsep ini atau tema ini bisa kita tarik menjadi kajian kepustakaan, bisa juga ke penelitian lapangan. Tergantung kita. Kalau kita mau lapangan, berarti kuncinya kita harus wawancara, kita harus observasi, pengamatan, dan seterusnya. Dan ingat, sesuaikan dengan prodi kita. Kalau PIAUD, tidak mungkin atau jangan membahas pendidikan Islam secara umum seperti anak PAI. Tapi kalau PAUD tentu dilihat kepautannya. Kalau anak bahasa Inggris juga jangan tema akhlaknya yang dimunculkan, tapi penggunaan bahasanya. Dengan contoh yang sama, anak-anak bahasa Inggris bisa meneliti hoax yang ditulis oleh mahasiswa, namun tulisannya dalam bahasa Inggris. Nah, begitu. Jadi bahasa Inggrisnya lah yang dibahas. Kemudian anak-anak itu juga mungkin mahasiswa senang nonton film mungkin. Ketika ada film tenggelamnya kapal Van der Wijk, ini juga bisa diteliti. Bagi anak PAI, maka yang diteliti adalah nilai-nilai Islam yang ada di film atau novel tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tapi bagi anak-anak yang bahasa Inggris, mungkin bisa ngebahas bahasanya. Karena kan tenggelamnya kapal Van der Wijk itu ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Harus disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana dengan misalnya ada film ayat-ayat cinta? Misalnya, kalau film ayat-ayat cinta itu tergantung dari sudut pandang kita, aspek mana yang mau diteliti. Oke, kalau saya putar bisa enggak ini ya, share video bisa enggak? Share video. Saya coba share video dulu ya. Share video. Thank you, Indonesia. You're welcome. Are you an American? No, I'm. Enggak muncul ya video saya. Belum muncul. Belum di-share, Pak. Iya, saya coba share ya. Oke, ini saya share dulu. German. Ach so. Indonesian. You're welcome. Are you an American? No, I'm German. Ach so. Sprechen Sie Deutsch? Wenig, alhamdulillah. Mein Name ist Aisha. Mein Name ist Fahri. Ist das Ihres? Alhamdulillah. Ich dachte, es ist verloren. Es war sehr mutig, den Islam zu verteidigen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari cuplikan film ini kita tahu ada percakapan yang sangat menarik tentang nilai-nilai Islam. Bagaimana Fahri ini orang yang jujur, menemukan kalung dan Kamulah jodohku, Aisyah. Dari sudut
Jodoh itu rahasia Allah, Pak. Namun meskipun tema ini sangat dekat ke pendidikan Islam, tema ini masih bisa dipandang atau diteliti dari banyak perspektif. Mau ke bahasa Inggris bisa, itu kan ada bahasa Jerman ya. Kalau dalam teori bahasa Inggris itu kan ada teori code switching, code mixing. Itu bisa dijadikan data bahwa ada penggunaan bahasa di luar bahasa Indonesia. Atau dari pendidikan Islam atau teman-teman PAI itu sudah sangat jelas. Ada nilai-nilai kejujuran di situ yang bisa dibahas. Atau mungkin dari sudut bahasa Arab mungkin. Nah, ini kan dia dari orang Jerman yang bisa juga berbahasa Arab di seluruh filmnya itu. Banyak sekali yang bisa, atau dari sudut PIAUD mungkin bagaimana orang tua bisa menanamkan multilingual kepada anak putra-putrinya, memiliki kemampuan berbahasa tidak hanya berbahasa Indonesia, namun juga bisa berbahasa yang lain. Jadi satu topik itu bisa lintas perspektif, tinggal mau dibuka dari perspektif yang mana. Sehingga tergantung kepada kita, kelihayan kita untuk melakukan penelitian. Manakah perspektif yang kita ambil, itulah yang akan kita jadikan penelitian. Maka setiap mahasiswa pertama, ingatlah prodinya apa, lalu prodinya apa, kemudian bidang ilmu yang ada di prodi itu apa, kemudian bidang ilmu yang ada di prodi apa, terkait di bidang apa, itu kita harus kita bisa kita harus tahu, lalu kedua kita bisa mencari tema-tema yang menarik buat kita, dan tema-tema itu berada di sekitar kita atau di dekat-dekat kita, kira-kira begitu. Dan kalau berbicara tentang film ini ayat-ayat cinta, hal menarik yang tidak bisa dilupakan orang adalah film ini tidak hanya bercerita tentang kemuliaan Islam, nilai-nilai Islam, tidak hanya berbicara tentang keikhlasan, pengorbanan, namun dia juga berbicara tentang poligami misalnya ya. Ada konsep poligami, bagaimana Aisyah harus setuju suaminya menikahi Maria, dan Aisyah harus lakukan. Satu, karena Maria itu sakit dan sulit sembuh tanpa seandainya berjauhan dengan Fahri. Dan alasan yang lain adalah Maria itu baru masuk Islam dan ingin belajar Islam, dan Aisyah ingin beribadah di jalur itu. Itu konsep, ada konsep poligami di situ. Persoalan konsep itu menjadi pro dan kontra. Nah, itu menjadi wilayah yang kalau mahasiswa ingin diteliti, silahkan diteliti. Sehingga satu hal itu menjadi sangat banyak perspektif dan sudut pandangnya, gitu ya, untuk melakukan penelitian. Itu kalau berbicara tentang film atau di sekitar kita. Terus bagaimana mengaitkan akhlak dengan pembelajaran di sekolah bagi yang PIAUD, PAI, PBI, TBI, TBA, dan seterusnya. Konteksnya sama, caranya sama. Jadi kalau yang dari PBI tinggal masuk ke sekolah, lalu ngelihat proses pembelajarannya, baik dari sudut gurunya maupun dari sudut pandang siswanya. Dua-duanya atau salah satunya bisa dilakukan penelitian. Dan ingat, ini bisa berbentuk penelitian lapangan, bisa juga artikel yang tidak perlu ke lapangan, namun berbentuk penelitian kajian kepustakaan. Cukup luas sudut pandang mana yang kita mau masukkan. Slide saya kelihatan. Oke. Kemudian, waktu kajian kepustakaan atau kajian penelitian, tuangkanlah dalam bentuk artikel. Jadi sesuatu yang sudah kita pikirkan, lalu kita tuliskan dalam bentuk artikel kajian kepustakaan, atau sesuatu tema yang sudah kita pilih, lalu kita turun ke lapangan, kita ambil data, wawancara, dan seterusnya, kita tulis dalam bentuk artikel juga, yang namanya menjadi artikel hasil penelitian. Maka dua-duanya bisa menjadi artikel. Artikel itu ada karakteristiknya. Ini saya berbicara karakteristik secara umum ya. Karakteristik artikel. Karakteristik pertama adalah artikel itu dasarnya adalah bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti itu maksudnya saya tidak wawancara sekali lalu saya percayai.
dari bukti wawancara tersebut bukan ya, bukti itu bakal menjadi ilmiah kalau dilakukan secara multi instrumen. Jadi nggak hanya saya menggunakan wawancara, tapi saya juga observasi, pengamatan, dokumentasi dan seterusnya, angket dan seterusnya, lintas instrumen. Kemudian artikel itu biasanya halamannya 10 sampai 20 halaman. Nah, jumlah katanya 4.000 sampai 10.000 kata. Abstrak juga dimasukkan ke artikel. Struktur artikel itu secara umum ada dua hal yang berbeda ya. Pertama, struktur untuk yang kajian kepustakaan polanya seperti ini ya, adik-adik ya, mahasiswa ya, kawan-kawan semua. Struktur artikel untuk kajian kepustakaan itu ada judul, ada identitas penulis, ada abstrak, lalu ada pendahuluan, pembahasan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan kesimpulan. Jadi polanya itu sama seperti pola di bab 2, tapi disusun berdasarkan tema-tema tertentu. Namun ada pendahuluan dan ada kesimpulannya. Jadi kalau pernah membaca skripsi, maka di bab 2 itulah yang disebut dengan kajian kepustakaan. Namun di bab 2 itu harus disusun dulu berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, temanya itu disebut dengan pembahasan. Contoh ya, saya mau mengangkat tentang akhlak. Saya kajian kepustakaan, tapi akhlak dalam Islam, akhlak pergaulan dalam Islam. Tema saya misalnya ya. Maka judulnya adalah akhlak bergaul dalam Islam. Penulisnya saya, abstraknya dan seterusnya. Abstraknya ada 100 kata, lalu pendahuluannya sekarang. Nah, pendahuluan itu memberi gambaran kenapa tulisan tentang pergaulan Islam itu penting. Nah, di situ menuangkannya. Pendahuluan itu bentuknya esai. Jadi esai yang berbunyi tentang judul dari artikel tersebut. Kemudian pembahasan 1. Pembahasan 1 itu berbunyi tentang pergaulan remaja menurut Islam di kampus, misalnya pembahasan 1. Pembahasan 2, pergaulan remaja Islam di rumah misalnya. Pembahasan 3, pergaulan remaja Islam di masyarakat misalnya. Misalnya ya, saya hanya punya 3. Ya berarti tiga saja yang saya bahas. Nanti 3-3-nya itu disupport dengan berbagai macam referensi untuk mendukung statement saya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, itu polanya. Dan artikel yang saya jelaskan barusan itu tidak perlu turun ke lapangan, karena saya hanya menggunakan referensi yang ada untuk menulis berbagai macam hal berkaitan dengan tema-tema yang sudah saya breakdown menjadi 3 tema besar berkaitan dengan pergaulan remaja. Berikutnya struktur hasil penelitian. Oke, judul identitas abstrak masih sama, kemudian ada pendahuluan, teori, metode, temuan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, kalau adik-adik lihat, struktur di artikel ini sama dengan skripsi. Kalau pendahuluan itu kan ada di bab 1. Sementara kalau skripsi itu kan selain di bagian bab 1 pendahuluan skripsi itu kan masih ada latar belakang, tujuan, rumusan, dan seterusnya. Kalau artikel yang diambil itu hanya latar belakangnya saja. Jadi rumusan, tujuan, manfaat, dan seterusnya itu tidak diambil. Ambillah pendahuluan saja. Lalu kerangka teori. Kerangka teori itu kalau deskripsi ada di bab 2. Bedanya kalau di artikel dia diambil yang paling penting aja. Kalau misalnya skripsi itu bab 2-nya ada 20 halaman, untuk artikel itu cukup 1 lembar saja sudah cukup. Jadi artikel itu lebih sedikit ya, lebih simpel. Metode penelitian, kalau deskripsi kan bab 3. Kalau di artikel juga sama, isinya tentang metode, cuman lebih ringkas. Nah, untuk temuan, pembahasan, kalau di deskripsi ada di bab 4. Kalau di artikel, sama dengan deskripsi dan lengkap. Terakhir adalah kesimpulan. Sementara referensi adalah supportnya. Itu adalah struktur untuk artikel yang hasil penelitian. Kalau nanti tidak langsung dipahami, slide yang dari saya ini oleh panitia sudah bisa di-download di link yang akan diberikan di sesi terakhir. Di sesi setelah penyampaian berakhir ya. Berikutnya adalah hal yang cukup penting yang harus diperhatikan adalah reference manager. Adik-adik mahasiswa kalau punya waktu, belajarlah di YouTube apa itu Mendeley dan apa itu Zotero, dan belajarlah mengoperasikan Zotero atau Mendeley. Hari ini banyak anak-anak S1 yang sudah cukup mahir menggunakan Zotero atau Mendeley. Saya dengar di
Fasya di FEBI ada beberapa mahasiswa yang sudah cukup mahir Zotero. Kalau untuk di FTIK saya belum punya datanya. Mungkin Pak Wildan yang tahu datanya, terutama di anak-anak KKI mungkin. Yang terakhir adalah plagiasi. Biasakanlah untuk mengurangi plagiasi. Plagiasi itu copy dan paste ngambil dari orang lain. Karya ilmiah wajib mengambil, tapi wajib mencantumkan sumbernya ya. Itu beda dengan plagiasi. Itu namanya mengutip. Kalau mengutip silahkan, plagiasi jangan. Kebiasaan copy dan paste ditinggalkan dulu. Orang Indonesia kan suka ngopi, pagi ngopi, malam ngopi. Nah itu ditinggalkan, ya. Jangan ngopi dulu. Ya, kebiasaan ngopinya dibuang ya, dihilangkan. Demikian rasanya ya. Materinya sangat banyak sejujurnya dan mungkin tidak bisa langsung dipahami. Tapi saya dibatasi oleh waktu karena ada 4 narasumber hari ini yang menyampaikan materi. Kalau nanti saya bahas satu persatu dan semuanya disampaikan, mungkin terlalu banyak. Demikian materi utama dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Umar Fauzan MPD yang sudah menyampaikan materi tentang artikel penulisan jurnal. Tadi banyak hal yang kita dapatkan, mulai dari sudah diwajibkan gitu kan 2012 itu bahwa mahasiswa itu harus menulis artikel jurnal untuk tugas akhirnya. Mudah-mudahan nanti di kita sudah bisa diterapkan ya untuk di Kementerian Agama. Kemudian tadi sudah dijelaskan apa itu Moraref, Sinta, kemudian jurnal kita itu cukup membumi ya di Kalimantan ini. Ternyata di Kalimantan ini yang terbaik justru YN Samarinda untuk masalah jurnalnya. Kenapa? Karena ada yang 3 jurnal yang masuk ke Sinta 2 atau yang masuk ke peringkat 2. Nah, ini cukup ini ya membanggakan untuk kita sebagai warga YN Samarinda. Kemudian tadi dijelaskan oleh beliau tentang jenis artikel ya, ada kepustakaan sama ada penelitian. Jadi nanti mahasiswa bisa memilih mana yang kira-kira bisa diambil untuk skripsinya sebagai pengganti skripsi di masa pandemi COVID ini. Jadi ini sangat menarik. Tadi sudah sistematikanya sudah dijelaskan oleh beliau. Nah, cukup menarik. Jadi nanti kalau mahasiswa perlu materi, insya Allah nanti ketika mengisi Google Form-nya, ngisi untuk evaluasi, lembar evaluasi, di situ ada linknya. Nanti silakan bisa berkunjung ke situ. Silakan para mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan untuk Pak Umar, langsung bisa, lewat chat bisa, YouTube bisa. Saya juga pantau YouTube ya. Jadi ini silakan. Mas Pak Wildan ada pertanyaan di live YouTube, mungkin bisa dibacakan. Iya, baik. Nah ini, saya sampaikan, saya bacakan untuk pertanyaan yang di YouTube karena di chat untuk Zoom belum ada. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Saya Hirda Nurfarini dari Prodi PAI ingin bertanya, Pak, bisakah dikatakan bahwa kajian kepustakaan ini berjenis kualitatif? Terima kasih, Pak. Terus sama ada lagi nih, Pak, di bawahnya lagi. Pertanyaannya berjenis kualitatif dan kuantitatif, sebenarnya agak sama, Pak. Jadi bisakah dikatakan kajian ini berjenis kualitatif dan kuantitatif atau mungkin dibedakan? Silakan Pak Umar. Ya, oke. Jadi kajian kepustakaan kedengaran ya suara saya? Ya, kedengaran Pak. Ya, baik. Kajian kepustakaan itu karena dia tidak turun ke lapangan, maka dia tidak menggunakan metode penelitian. Tidak ada data yang diambil di lapangan. Karena tidak ada data yang diambil di lapangan, maka dia tidak menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu salah satu unsur pentingnya adalah pendekatan atau metode atau desain ya, pendekatan penelitian dan desain penelitian. Berhubung kajian kepustakaan itu tidak melakukan pengambilan data, dia hanya mencari proposisi dengan mencari konsep-konsep tertentu, maka tidak disebutkan di struktur artikelnya itu metode penelitiannya. Sehingga seperti yang tadi saya uraikan, kajian kepustakaan itu isinya adalah 1 pendahuluan, 2
langsung pembahasan, 3 pembahasan lagi, 4 pembahasan lagi, dan seterusnya pembahasan lagi semampunya kita membahas. Setelah itu ditutup oleh kesimpulan tanpa adanya metode penelitian. Tanpa adanya metode penelitian. Kecuali, ini ada kecualinya ya. Kecuali kajian kepustakaan ini yang dimaksud adalah konten, analisis isi. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda. Ada 2 hal yang berbeda. Hal pertama, kajian kepustakaan yang sifatnya seperti esai. Kajian kepustakaan itu selalu esai. Jadi bagi yang pernah menulis esai ya, esai itu tulisan yang tidak mewajibkan adanya metode penelitian. Esai, struktur dari esai itu adalah body paragraf, lalu opening paragraf, lalu beberapa body paragraf, kemudian maaf ya saya agak terpecah karena habis ininya powernya. Jadi 1 opening, 2 body terdiri dari beberapa paragraf, yang ketiga adalah concluding atau paragraf penyimpul, paragraf kesimpulan. Itu kalau esai, kajian kepustakaan yang sifatnya esai mengungkapkan berbagai macam konsep di dalamnya, membahas berbagai macam konsep di dalamnya, itu tidak menggunakan metode. Kecuali kajian kepustakaan yang dimaksud adalah konten analisis. Nah, konten analisis itu ada sumber datanya, yaitu buku biasanya, textbook. Misalnya, konten analisis Taklim Mutaklim misalnya, Azhar Nursi, bagaimana konsep adab misalnya dituangkan oleh beliau. Lalu kita bahas. Nah, kalau memang ini yang disebut, kalau memang ada sumber datanya berbentuk buku, maka ada metodenya, dan metodenya adalah kualitatif. Pendekatannya maksud saya, pendekatannya adalah kualitatif, biasanya metodenya adalah menggambarkan atau deskriptif, bisa juga eksplorasi kalau memang mau mengeksplorasi. Tapi bagi level mahasiswa biasanya selalu deskriptif kualitatif. Ingat, itu untuk textbook, untuk buku-buku yang atau untuk referensi yang sifatnya naskah. Tapi sumbernya satu. Jadi kalau kita mau ngebahas tentang kajian konsep dari Ta'lim Mutaklim atau Imam Ghazali misalnya satu. Karena sumbernya cuma satu, berarti ada data di dalamnya. Karena ada data di dalamnya, maka diperlukan pisau analisis yang disebut dengan metode penelitian. Cara memahami kuantitatif dan kualitatif itu seperti ini ya. Sesuatu yang kita belum tahu itu pasti kualitatif, dan sesuatu yang sudah kita tahu dan kita memverifikasi ketahuan kita itu menjadi kuantitatif. Saya ulangi, sesuatu yang belum kita tahu menjadi kualitatif, sesuatu yang sudah kita tahu, yang sudah kita simpulkan sementara itu menjadi kuantitatif. Contoh sederhana seperti ini. Contoh sederhana adalah saya punya mahasiswa KKI atau kerabat KKI ya, atau saya ngajar di KKI, lalu di mahasiswa KKI tersebut ada salah satu mahasiswa, misalnya Mas Hikam misalnya ya, atau siapalah di situ ya, yang cowok di situ. Kalau saya ingin tahu Mas ini sejauh mana kualitas keimanannya misalnya, atau sejauh mana kemampuan religinya, dan saya ingin tahu, kalau saya ingin tahu berarti saya belum tahu sebelumnya kan? Saya belum tahu seperti apa sih beliau ini. Karena saya belum tahu, lalu saya coba tanya ke temannya. Mas Hikam ini kayak apa orangnya? Dia sholat atau enggak? Dia puasa atau enggak? Dia sholat malam atau enggak? Dia sholat sunnah atau enggak? Dia rajin sedekah atau enggak? Nah, saya akan tanya, saya akan cari tahu. Itu kualitatif. Karena sesuatu yang belum kita tahu. Sesuatu yang belum kita tahu. Kualitatif itu konsepnya adalah generating teori, menghasilkan teori. Teori di sini berarti informasi baru. Itu namanya teori. Sesuatu yang belum kita tahu, lalu kita cari tahu, itu disebut dengan kualitatif. Apapun bentuknya, yang belum kita tahu, dan kita cari tahu, itu menjadi kualitatif. Tapi, dengan kasus yang sama, saya bisa menjadikan itu menjadi
kuantitatif. Nah, contoh nih, Mas Hikam, maaf ya kalau orangnya, ada enggak orangnya di sini ya? Kalau ada, saya mention terus orangnya ini. Jadi kalau Mas Hikam ini ada di sini, ya berbahagialah di mention terus. Misalnya saya di kelasnya Mas Hikam, lalu saya ngobrol dengan beberapa kawannya Mas Hikam. Kawan-kawannya Mas Hikam bilang, Hikam itu orangnya rajin sholat subuh di masjid, rajin jamaah di masjid, lalu sholat malamnya nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kemis sebelum bulan puasa, rajin sekali puasanya. Lalu suka bantu teman-temannya, suka menolong dan seterusnya. Ketika saya dapat informasi begitu, maka di benak saya akan menyimpulkan bahwa Mas Hikam itu orangnya baik, bahwa agamanya baik. Ketika saya dapat banyak informasi seperti itu, saya dapat informasi tentang kebaikannya beliau, maka saya akan menyimpulkan ini adalah baik. Kemudian saya akan melakukan penelitian tentang dia. Saya ingin memastikan apakah betul yang disebut dengan informasi dari kawan-kawannya. Ketika saya sudah dapat informasi terlebih dahulu, itu disebut dengan teori. Ketika saya sudah dapat informasi terlebih dahulu, teori-teori yang banyak itu, sumber-sumber itu akan membuat saya menyimpulkan bahwa Mas Hikam itu baik. Kesimpulan saya disebut dengan asumsi. Asumsi yang kemudian berbentuk menjadi hipotesis, kesimpulan sementara. Sehingga sebelum melakukan penelitian, saya sudah menyimpulkan bahwa si Mas Hikam ini adalah baik. Tinggal tugas saya memverifikasi di lapangan, apa betul Mas Hikam ini orangnya baik. Itu menjadi kuantitatif. Ya, jadi tolong dibedakan ya. Kualitatif dan kuantitatif itu dua kutub yang berbeda. Yang satu betul-betul belum tahu dan ingin tahu. Yang satu sudah tahu tapi ingin memverifikasi apa betul hal tersebut betul sesuai dengan kesimpulan sementara di awal. Mudah bisa dipahami. Jadi kualitatif itu betul-betul mencari informasi yang baru. Kayak begitu. Cukup saya pikir. Yang lain ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Ini tadi sudah terjawab ya pertanyaannya atas nama Hilda dan Naomi sekaligus. Terus Pak, saya lanjut ke di Zoom. Di Zoom ada pertanyaan juga ini Pak. Silakan. Dari Nikmatul Ummah. Assalamualaikum Bapak. Saya mohon izin bertanya Pak. Saya sedang melakukan penelitian mengenai pembelajaran daring di sekolah dasar. Namun sampai saat ini saya masih belum memahami bagaimana saya menentukan variabel bebas dari penelitian saya, yang dimana saya bingung apakah saya menggunakan pengaruh atau efektivitas dalam variabel bebas di penelitian saya. Saya mohon izin bertanya Pak, saya sedang melakukan penelitian. Panjangnya itu aja Pak. Jadi intinya. Oke, jadi begini kira-kira ya. Satu topik itu bisa dipandang atau bisa dilihat dari dua hal yang berbeda. Apakah kuantitatif atau kualitatif? Dua-duanya beda. Kalau ingin melihat pengaruh itu berarti metode atau cara tertentu mempengaruhi penilaian tertentu atau mempengaruhi kemampuan tertentu. Pengaruh itu selalu berangkat dari teori. Teori itu teori yang banyak bercerita bahwa daring atau pembelajaran online itu bisa meningkatkan kemampuan. Tadi tidak bilang ya mata pelajarannya apa ya. Tapi apapun mata pelajarannya sama konsepnya. Di sekolah dasar intinya Pak. Mata pelajarannya sekolah dasar. Apapun mata pelajarannya harusnya mencari teori dulu kalau memang mau dibawa ke pengaruh. Teori tentang bahwa pembelajaran daring itu bagus untuk pelajaran misalnya matematika, pembelajaran PAI, bahasa Arab dan seterusnya. Dan itu sebanyak-banyaknya teori. Karena semakin banyak teori, maka akan memunculkan hipotesa, akan memunculkan asumsi yang kita bisa buat hipotesa. Kalau analoginya sama seperti Hikam tadi itu, semakin banyak teori yang berbunyi bahwa pembelajaran daring itu berpengaruh terhadap mata pelajaran tertentu, maka di kepala kita akan menyimpulkan bahwa daring itu memang berpengaruh. Nah, karena sudah ada kesimpulan sementara, maka penelitian kita otomatis menjadi penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena kesimpulannya sudah ada di awal. Tugas kita adalah memverifikasi apa betul daring ini berpengaruh terhadap mata pembelajaran tertentu. Ini satu aspek yang disebut dengan penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif itu rumusan masalahnya berbunyi apakah mau pakai apakah efektif, mau pakai apakah pengaruh, itu sama, nggak ada bedanya itu. Apakah menggunakan efektif, apakah menggunakan pengaruh, dua kata itu sama maknanya. Nah, dan rumusan masalah yang bunyinya apakah itu selalu rumusan masalah kuantitatif. Karena jawaban apakah itu nanti jawabannya iya atau tidak. Kesimpulan di artikel atau skripsi kita bunyinya adalah ya, pembelajaran daring meningkatkan berpengaruh terhadap mata pelajaran titik-titik, atau tidak, pembelajaran daring tidak berpengaruh terhadap mata pelajaran titik-titik. Kuantitatif seperti itu. Kuantitatif itu jawabannya sudah ada di depan. Karena sudah ada kesimpulan sementara dan itu adalah jawaban sebelum melakukan penelitian kuantitatif. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, dengan tema yang sama kita bisa membuat penelitian mengenai pembelajaran daring ini menjadi penelitian kualitatif. Loh, bedanya di mana? Caranya bagaimana? Caranya adalah, mohon diingat, kalau penelitian kualitatif itu mencari tahu sesuatu yang belum kita tahu. Kalau kita memang ingin tahu pembelajaran daring dipraktekkan di sekolah dasar tertentu, itu pasti menjadi penelitian kualitatif. Kalau kita tidak tahu daring itu guru di SD itu pakai apa, pakai WhatsApp kah, pakai WebEx kah, pakai Zoom kah, pakai Google Classroom kah. Kalau kita memang belum tahu, itu pasti disebut penelitian kualitatif. Dan penelitian kualitatif itu tidak pernah bertanya apakah, tapi yang ditanyakan apa dan bagaimana. Jadi tolong dibedakan. Rumusan masalahnya penelitian kualitatif itu apa, media apa yang dipakai, online apa yang dipakai, alat apa yang dipakai, bagaimana dilaksanakan pembelajaran online, bagaimana guru memakai WA untuk pembelajaran online, dan bagaimana yang lainnya. Jadi apa dan bagaimana itu merupakan pertanyaan penelitian kualitatif. Kalau pertanyaannya apa dan bagaimana, tentu menanyakan sesuatu yang belum kita tahu. Dan sesuatu yang belum kita tahu itu disebut dengan penelitian kualitatif. Tidak usah bingung dengan variabelnya, tinggal ditanyakan dulu ke diri sendiri, apakah sifatnya mau mencari informasi yang belum kita tahu, atau sudah menemukan banyak teori yang berbunyi penggunaan daring itu efektif berpengaruh terhadap pembelajaran mata pelajaran tertentu. Oke, demikian Pak. Mudahan bisa dipahami. Baik, baik, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk materi dari Pak Umar, karena memang kita masih ada 2 pemateri lagi. Kemudian nanti bagi mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang mau menanyakan kembali bisa nanti di grup chat yang sudah dibuat oleh panitia, ataupun nanti bisa langsung ditanyakan ke beliau, ke Pak Umar. Boleh silakan nanya langsung. Boleh kalau ada yang belum jelas